Selanjutnya, selain kita perlu tahu tentang apa saja yang menjadi syarat untuk menjadi warga Indonesia, ternyata ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan, di mana hal-hal tersebut merupakan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Loh, ada ya Bun ya? Ada, jadi hati-hati. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jelas ya? Yang poin pertama ini adalah dia memperoleh kewarganegaraan atas kemauannya sendiri, ya otomatis dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Ya, kalau misalnya dia mau mengajukan kewarganegaraan Indonesia, dia harus siap menolak atau melepas kewarganegaraan lain. Kalau tidak, ya dia tidak akan mendapat atau bahkan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas kemauannya sendiri, gitu ya. Atas kemauannya sendiri, karena ya tadi gitu, dia mau pindah ke negara lain, mau menjadi status kewarganegaraan lain, ya dia harus melepaskan dan bahkan hilang kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Tiba-tiba misalnya si A, orang Indonesia, WNI, kemudian berkarir di Amerika, kemudian menjadi militer atau tentara Amerika tanpa izin presiden, karena memang dia ingin membela Amerika melalui militer, tentu dia otomatis kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Yang kelima, masuk dalam dinas negara asing atau atas kemauan sendiri, gitu ya, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI. Contohnya misalnya kepala daerah, begitu ya, kemudian anggota dewan legislatif. Ya jelas, karena dia menduduki posisi strategis dan dia masuk ke dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, otomatis dia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Yang keenam, mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Ya jelas, ketika kita mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara lain, otomatis status kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia akan hilang. Yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan di suatu negara asing, gitu ya. Ya kalau kita ikut pemilihan Amerika, misalnya sekarang sedang rame ya tentang pemilu Amerika, kita ikut bagian dari yang memvote, gitu ya. Dengan berbagai cara tiba-tiba kita bisa ikut memvote, kita bagian dari Amerika yang punya hak suara, ya otomatis kita akan kehilangan status kewarganegaraan kita karena kita malah mengikuti pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan dari negara lain. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, gitu ya, di mana surat ini biasanya menunjukkan status kewarganegaraan, tapi dia punya paspor atau surat yang bersifat paspor ini justru dari negara lain. Ya jelas, otomatis negara Indonesia jelas kehilangan dia sebagai status kewarganegaraannya. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas, tanpa alasan yang sah, dan poinnya adalah ini, dengan sengaja menyatakan bahwa tidak ingin kembali lagi ke negara Indonesia, gitu ya. Jadi dengan sengaja memang menyatakan untuk tidak ingin menjadi warga negara Indonesia karena mungkin sudah betah juga di sana, gitu ya. Jadi tidak hanya 5 tahun berturut-turut, tapi memang secara sadar dia menyatakan untuk tidak ingin lagi menjadi warga negara Indonesia, gitu ya. Dengan berbagai pertimbangan karena sudah lama tinggal di negara tersebut, ya otomatis penyebab kewarganegaraan seseorang itu bisa hilang di poin yang ke-9 ini. Nah, itulah kurang lebih 9 hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan
Indonesia. Di beberapa kasus juga ternyata ada beberapa hal yang bisa kita ajukan menjadi syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Walaupun kalau bisa dibilang ini amat sangat kecil ya kemungkinannya, karena kita bisa lihat kondisi di mana seseorang sudah melepas dengan kemauannya sendiri status kewarganegaraan Indonesianya, kemudian dia tiba-tiba ingin kembali lagi gitu ya. Itu juga amat sangat sulit kondisi seperti itu. Tapi seandainya memungkinkan dan memang bisa, ada beberapa syarat dan tata cara untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, tentu harus mengajukan permohonan tertulis kepada menteri, gitu ya, menteri yang berhubungan, menteri dalam negeri, menteri-menteri yang memang berhubungan dengan status kewarganegaraan kita. Yang kedua, bagi yang berada di luar wilayah negara Indonesia, permohonan tersebut harus disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia, yaitu melalui kantor kedutaan besar, di mana merupakan perwakilan dari negara di tempat tinggal si pemohon. Meneruskan permohonan tersebut kepada menteri dalam waktu paling lama 14 hari dari setelah menerima permohonan. Jadi memang prosesnya juga harus diperhatikan, tidak langsung, ada waktu 14 hari gitu ya. Apakah disetujui atau tidak gitu. Persetujuan yang ketiga, persetujuan atau penolakan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia itu paling lambat 3 bulan oleh menteri atau pejabat terhitung tanggal diterimanya permohonan. Jadi menunggunya lama ya, 14 hari tadi pengajukannya, kemudian 3 bulan dia baru akan mendapatkan hasil keputusan apakah persetujuannya diterima atau adanya penolakan dari keinginan untuk mengajukan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Begitu ya, ini poin yang ketiga. Yang keempat, menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia dalam berita Republik Indonesia. Jadi jikalau permohonannya diterima, disetujui atas permohonan kembali kewarganegaraan Indonesia, tentu menteri akan mengumumkan orang tersebut. Tapi jika ditolak, tentu ditolak. Tapi pertimbangannya lebih berat ya, karena ketika kita sudah melepaskan kewarganegaraan kita sebagai WNI, tentu tidak mudah ya untuk kita bisa kembali lagi gitu. Tidak semudah itu seseorang bisa keluar masuk menjadi warga negara, terutama negara kita. Itu semoga bisa dipahami apa yang Bunda jelaskan. Kemudian setelah ini kalian boleh mereview kembali apa yang tadi sudah Bunda jelaskan apabila ada poin-poin yang belum dipahami, dan silakan kalian perdalam lagi materinya dan buktikan pemahaman kalian melalui post test yang harus kalian kerjakan.